Kita semua akan mati menghadap Allah. Lalu amal apa yang kita bawa? Yang kita bawa, kita bukan tentara, Bu. Kita bukan tentara, Pak. Tapi amal-amal mereka gugur membela tanah air. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan, cinta tanah air, bagian daripada keimanan. Maka bukan hanya sekedar berharap gaji dari APBD, APBN negara, dua-duanya dapat. Membela negara, mati syahid, menjaga ketahanan, dapat pahala, dan dunianya juga dapat karena dapat gaji dari negara. Maka dua-duanya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Semangat itulah yang ditanamkan dalam diri. Tapi kalau semangat tanpa kesetiaan, sia-sia semata. Bapak semangat luar biasa, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Ini tak ada kesetiaan. Makanya mesti ada semangat dan setia. Kenapa Ustaz Somad malam ini cerita semangat dan setia? Karena itu tulisan yang ada. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama itu adalah doa. Buktinya dengan doa itu dikabulkan Allah. Ini sekarang banyak orang ngasih nama sembarangan aja. Siapa nama anak kau? Nama anakku Camry, Pak Ustaz. Nah, itu merek mobil sedan itu. Kebetulan dia lahir 17 Agustus, Pak Ustaz. Terus apa hubungan sama Camry? Camry itu artinya kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Kalau bisa dipangkal kasih ciri khas sikit, Muhammad Camry Abdullah, bagus, nggak salah. Ini sekarang ngasih nama anak main cocokologi, main cocok-cocok aja. Nama suami Sulaiman, nama istri Toyibah, nama anak Letoy. Oh maaf Pak Sulaiman, jangan, Ibu Toyibah jangan. Bapak Dandim, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kabupaten, Kota yang berhadir, tokoh masyarakat, seluruh prajurit beserta istri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini ulang tahun Yonif 1, 2, 3 Raja Wali. Ulang tahunnya diisi dengan kegiatan-kegiatan sosial. Apa saja isi kegiatannya? Santunan anak yatim, fakir miskin, duafa, khitan masal. Bukan cuman yang daftar anak-anak, suami pun boleh daftar. Apa isi kegiatannya? Kegiatannya tablik akbar, tapi kelihatannya ada pasar malam. Ini tablik akbar ngaji apa pasar malam? Karena tidak hanya sekedar ngaji. Kalau pengajian orang ramai perlu makan minum, maka UMKM, usaha kuliner, dagang, semuanya bisa membawa barang dagangannya. Nanti pulang acara ini, habiskan makanan minuman ini, bayar masing-masing. Karena kita tidak hanya sekedar mengaji meningkatkan ilmu, tapi juga meningkatkan ekonomi keumatan. Ustaz Somad kalau di mana-mana pengajian mesti ada orang jualan dagang. Bakso bakar laku, balon habis. Jadi tidak hanya sekedar memkuatkan ketauhidan, tapi juga ekonomi keumatan, persatuan dan kesatuan. Semoga semakin ke depan Yonif 1, 2, 3 Raja Wali memberikan manfaat untuk umat dan bangsa, insyaallah. Amin ya rabbal. Ini kamera kita sudah menyala. Itu drone, bukan lalat raksasa. Yang ada handphone pakai flash senter bisa dihidupkan supaya direkam, nanti nampak bagaimana kita bersalawat. Naikkan ke atas. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah,
salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udah cukup, jangan lama-lama basah ketiak. Ya semangat terus selawat salatullah, kawan di sebelah udah pingsan. Itu kenapa Ustadz cukupkan begitu 1 menit untuk TikTok. Tolong nanti adik bapak yang menjadi admin diberikan videonya, nanti kita akan upload di Instagram Ustadz Abdul Somad Official insyaallah. Supaya apa? Menunjukkan syiar. Untuk apa kita berselawat ditonton-tontonkan, ini riak sum'ah dilihat orang. Untuk apa kita berselawat ditontonkan di syuting? Ini untuk syiar besti. Orang mabuk bangga, buat maksiat bangga, LGBT bangga. Masa kita nggak bangga dengan selawat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak Ibu bangga sebagai umat Nabi Muhammad? Malam ini kita tunjukkan ramai melimpah ruah bersama kita di Yonim 123 Raja Wali, bersama juga nanti kita di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Ini yang datang ini bersemangat semua kan? Semangat. Apa ada dibagi sembako? Apa ada pembagian ongkos tiket pulang? Semangatnya semua karena bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata. Semangat karena uang akan hilang. Semangat karena harta akan binasa. Semangat karena kuasa akan sirna. Semangat karena kawan, pagi jadi kawan, sore jadi lawan. Semangat karena suami, lari. Semangat karena istri, mati. Semangat karena Allah tidak akan hilang, kekal selamanya. Jadi semangat yang pertama adalah karena Allah. Bapak dengan ibu bersemangat menikah karena nafsu. Karena Allah. Ibu dipertemukan. Apa kata bapak kepada ibu? Apa kata ibu kepada bapak? Mama, aku tidak mencarimu, kau pun tidak mencari aku. Terus security mempertemukan kita. Semangat yang pertama adalah karena Allah. Mudah-mudahan doakan ustadznya semangat, jamaahnya semangat, komandannya semangat, pasukan semangat, semua semangatnya karena Allah. Pasukan tentara Palestina berjuang dengan alat seadanya. Kenapa mereka berani? Karena Allah. Pasukan Israel kenapa berani? Ternyata salah satu tentara Israel tertangkap. Begitu dibuka bajunya pakai pampers, menghadapi tentara Palestina dengan alat yang tidak sempurna karena sedang terjajah, teraniaya sejak 1946 sampai sekarang 2024. Digempur, dihantam. Lalu kenapa tentara Israel itu berani? Karena duitnya banyak. Berani karena dibayar. Rupanya baru ketahuan saat menghadapi Palestina tercirit-cirit.
terbirit-birit, terkincit-kincit, pakai pampers mereka. Tapi orang-orang yang berjuang berperang karena Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka yang berjuang itu mati, bal ahya, mereka tetap hidup. Tanah yang kita injak ini adalah tanah para syuhada yang ditembak oleh Belanda, yang ditembak oleh Jepang, yang ditembak oleh PKI. Akhirnya negara kita merdeka. 10 November hari pahlawan diperingati. Tapi jangan lupa, pahlawan berani berperang karena fatwa para ulama. Siapa yang meninggal dibunuh Belanda, siapa yang mati dibunuh Jepang, maka dia matinya mati syahid. Apa makna syahid? Syahid artinya melihat. Apa yang dilihat? Sebelum mati sudah melihat tempatnya di surga. Saya, jangankan tempat di surga, tempat parkir mobil tadi pun nggak kelihatan. Mereka sebelum nyawanya ditarik oleh malaikat, malaikat mengepakkan sayap, sudah nampak tempatnya di surga. Wahai pasukan bala tentara di Palestina, di Uhud, di Israel, dimanapun kalian berada, matinya adalah mati syahid. Tanah yang kita injak ini adalah darahnya para syuhada. Apakah mereka yang mati melawan Belanda itu mati? Allah mengatakan, jangan kalian katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup, walakin la tash'urun, tapi kamu tak bisa merasakan kehidupan mereka. Maka yang pertama ditanamkan dalam diri seorang muslim, apalagi tentara, bahwa dia dihidupkan dan dimatikan oleh stop kontak, itu listrik. Makanya selesai sholat apa kata kita? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku tidak menyembah batu, aku tidak menyembah kayu, aku tidak menyembah hantu. Tapi Ustadz Somad tuh pakai batu. Ya batu cincin tuh hiasan aja, nggak apa-apa. Kan berarti percaya kalau dipakai batu ini ditembak nggak kena. Rusak akidah kita. Katanya cincin Ustadz itu ada magic-magicnya. Ada. Kalau dipakai Pak Ustadz, ini dipakai duduk di rumah makan nggak bayar. Tapi jangan makan, duduk aja. Tidak menyembah batu, tidak menyembah kayu, tidak menyembah hantu. La ilaha illallah wahdah, satu, tunggal, esa, tak berbilang. Yuhyi, dia yang menghidupkan, dia yang menghidupkan aku. Kalau tidak mati kata Allah, walaupun diterjunkan ke Papua, walaupun melawan Belanda, walaupun melawan Amerika, kalau tak mati kata Allah tidak akan mati. Tapi kalau sudah ditakdirkan Allah mati, sedang minum pun mati, mati. Maka tauhid inilah yang ditanamkan ke dalam diri setiap pasukan. Jangan pernah takut menghadapi apapun. Ini banyak orang menghadapi dokter pun sudah ketakutan, pucat. Ini Pak, kalau ngelihat dari penyakit Bapak ini nampaknya nggak selesai hari Jumat, putus nih Pak. Jangan pernah takut kepada manusia, karena yang menghidupkan dan yang mematikan adalah Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dia yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah yang ditanamkan pagi selesai sholat subuh 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi membacanya itu memang betul masuk ke hati dan pikiran, maka dia menjadi semangat. Ini sekarang banyak orang Islam kenapa nggak semangat? Kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tapi dia baca itu Pak Ustadz, dia baca tapi nggak khusyuk. Qadir, Qadir, Qadir. Terus ditanya, kenapa kau bilang Qadir, Qadir? Nama lakiku Abdul Qadir. Mohon maaf Pak Abdul Qadir. Ketika sholat kita sudah menyerahkan kepada Allah,
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apalagi yang ditakutkan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi nanti jangan sholat macam ini pula, tetap aja biasa inna sholati wa nusuki. Jangan pula gara-gara ini besok subuh inna sholati. Apanya kawan nih? Kok ngomong gitu Ustaz Somad? Jangan kau ikut, Somad itu sesat gitu. Dan lagi yang dimuliakan Allah, 4 di awal sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sebelum salam, at-tahiyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Aku tak punya apa-apa, nyawaku, detak jantungku, hembusan nafasku, buah pinggangku, darah yang mengalir dalam tubuhku, denyut jantungku, denyut nadiku, lintasan pikiranku, kedipan mataku, bisikan telingaku, gerak lidahku, semuanya atas kuasamu ya Allah. Aku tak punya apa-apa. La haula wala quwata. Itulah yang membuat tentara-tentara itu tidak takut mati melawan Belanda. Apa kata pejuang kita? Apa kata tentara nasional Indonesia? Tembak Belanda, serang, takbir, Allahu Akbar. Lari Belanda pontang-panting ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Tentara-tentara dulu menghadapi Belanda, Bandung lautan api, menghadapi Belanda. Tapi kita sekarang, makanya anak-anak muda sekarang kalau sudah minum, mesan di pesan apa, jus terong Belanda, suatu hisap habis 1 gelas. Pas ditanya kenapa kok habis, inilah sisa Belanda yang harus kita hantam. Begitu tentara-tentara kita berteriak menyerang Jepang, Jepang hantam, penjajah, kafir, bunuh, Allahu Akbar. Datang Amerika membom Hiroshima, Nagasaki, bam, hancur. Pulang semuanya Jepang ke Tokyo, tinggal slop Jepang. Itulah mengapa kita pakai slop Jepang di toilet, untuk menghina Jepang. Ini slop kau kan, saudara yang dimuliakan Allah. Datang lagi PKI 1966, tentara juga yang disembelih, tentara yang dipotong, tentara yang dihabisi. Tidak hanya orang Islam, DI Panjaitan habis, ditembak kepalanya. Datang anaknya mengambil darah, mengusapkan ke wajahnya. Ustaz kok tahu? Saya nonton 30 SPKI. Kami dulu ingat semua itu. Tentara bersama rakyat, bersama menghadapi Belanda. Pulang Belanda, datang lagi Jepang, tentara lagi bersama rakyat. Pulang Jepang, datang lagi komunis, tentara lagi bersama rakyat. Maka kalau malam ini berkumpul rakyat Indonesia bersama tentara, ini adalah nostalgia masa lalu dan masa depan untuk selamanya, insyaallah. Amin ya rabbal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat. Tapi kalau suaminya saja yang semangat, istrinya tidak semangat, nggak bisa. Adinda, izinkan aku pergi berjuang untuk negara. Jangan. Hancurlah. Mana bisa suaminya melawan Belanda, melawan Jepang, pas mau menembak ke Belanda langsung tumbang. Tapi istrinya berkata, pergi kau ke medan juang, andai kau mati, anakmu kan kujaga sampai masanya tiba, tunggu aku di pintu surga. Begitu mereka. Kalian enak tepuk tangan, bukan bini tentara. Tepuk tangan aja, supporter. Bini tentara yang minta ampun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya istri-istri tentara itu sebelum menikah mereka sudah siap. Sudikah kau menerima pinanganku, seorang yang akan gugur syahid di jihad? Aku akan bersamamu dalam hidup dan mati. Begitu. Ini perempuan sekarang sehidup semati, maksudnya aku hidup kau mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika suaminya sudah semangat karena Allah, istrinya pun juga semangat karena Allah. Ditempatkan dari Sabang, pindah lagi ke tengah Sumatera, Riau, pindah lagi ke ujung Sumatera, Lampung, menyeberang ke Pulau Jawa, Banten, masuk ke Jawa Tengah, pindah ke Semarang, masuk ke Pulau Bali, nyebrang lagi ke Pulau
Nusa Tenggara Barat, Lombok, nyebrang lagi ke NTT, Atambua, sampai ke Papua, putar lagi ke Maluku, masuk ke Sulawesi, nyebrang lagi ke Kalimantan. Begitulah perjuangan tentara untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Siap menjaga Sumatera Utara, siap menjaga Indonesia. Takbir. Takbir itu untuk apa fungsinya Pak Ustadz? Ngusir setan. Makanya kalau ada kawan ngantuk-ngantuk di sebelah, Allahu Akbar. Ada ngantuk di sebelah kanan, Allahu Akbar. Tapi hati-hati juga, kadang setan itu mau pindah ke kita. Saudara yang dulu. Cuman masalahnya takutnya pas kita takbir, Allahu Akbar, kata yang sebelah, sesama di setan dilarang saling ngusir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat yang pertama adalah semangat karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bintang 4 jenderal, bintang 5 kehormatan, jenderal bintang 5 panglima besar Sudirman, bintang 7 sakit kepala. Ketika panglima besar jenderal Sudirman sedang demam, menggigil, malaria, digotong di tengah hutan, kedinginan, hujan lebat. Setelah Indonesia merdeka ditanya, wahai panglima besar Sudirman, ya, katanya kau pernah mau dikepung Belanda tapi tidak tertangkap. Betul. Apa jimatmu? Jimatku ada 3. 1, 2, 3. Yonip 1, 2, 3 Raja Wali. Apa yang 3 itu? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang 1 ini. Itu dia kalau di TV ada iklannya. Yang pertama, kata Panglima Besar Jenderal Sudirman, aku tidak pernah meninggalkan sholat. Tidak pernah meninggalkan apa pula somat? Sholat jangan pernah tinggal. Tapi kami payah Pak Ustadz, kami ini tentara kan pakai sepatu nggak bisa dibuka. Sholat pakai sepatu hukumnya sah. Terus wudhunya gimana? Sedang perang, mungkin buka-buka tadi, buka-buka ditembak orang lah. Baca koran, tentara tidak jadi mati syahid gara-gara ngurus tali sepatu, ditembak dari belakang, mati konyol. Tentara pakai sepatu kulit, tertutup mata kakinya, maka sama dengan memakai sepatu khuf. Maka ketika darurat, bagaimana cara berwuduknya? 3 hari 3 malam selama musafir boleh tidak dibuka. Sebelum perang wuduk dulu, setelah wuduk baru pakai sepatu. Nanti pas wuduk, muka biasa disiram, tangan disiram, kepala diusap, telinga pakai air, pas kaki basahkan tapak tangan, diusap bagian atasnya, diusap bagian atas, namanya masul khufain. Salat pakai sepatu. Allahu Akbar. Tapi perang, jangan besok pagi semua sholat pakai sepatu. Loh, kok pakai sepatu kalian? Kata Ustaz Somad lengkap. Tapi kalau kami sholat semua akan ditembak Pak Ustaz. Imam berdiri, siapa imamnya? Qori kita tadi baca. Mohon maaf Pak, mohon maaf komandan, ini memang asli tentara. Alhamdulillah, Masya Allah. Soalnya saya pernah ceramah, tentara kita luar biasa bacanya. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, itu pemain naturalisasi. Suaranya bagus, bacaan Qur'annya bagus, tajwidnya bagus, tentara pula. Sudahlah tak tentara, tak pandai pula mengaji. Baguslah kau mati aja. Apa kata ibu nanti pulang ke rumah? Tadi bang, di Yonip 1, 2, 3 Raja Wali tadi, tentara
punya seragam, baca Quran bagus, suaranya bagus, tajwidnya bagus. Kau tak usah kau teruskan, sakit kali hatiku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maju imam kita ke depan, maju depan ke imam, bang. Barisannya dua. Barisan yang pertama ikut sholat dengan imam, barisan yang kedua berjaga dengan senjatanya. Mana musuh, tembak langsung. Selesai sholat, barisan yang pertama mundur ke belakang, barisan yang kedua maju ke depan. Imamnya tetap. Namanya sholat khauf. Khauf artinya takut. Dalam keadaan takut pun tetap melaksanakan sholat, jangan sampai tinggal. Wirid yang pertama, jimat yang pertama aku adalah sholat, tak pernah tinggal. Yang kedua, zikirku tak pernah putus. Payahlah Pak Ustadz kalau kami perang bawa tasbih, subhanallah, pas buka mata udah Belanda. Zikir itu bukan mesti pakai tasbih, sampai megang senjata pun bisa, sampai metik pun bisa. Allah 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 Allah, Allahu Akbar. Alladzina yadhkuruna Allah, itu ayat yang dibaca imam, yang dibaca qari kita tadi. Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang menyebut Allah Allah Allah, qiyaman, waktu berdiri, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, menyebut Allah. Andai ajalnya sampai, tertembak kepalanya, tertembak jantungnya, maka kalimat yang terakhir keluar dari mulutnya adalah Allah. Mati husnul khatimah. Mana ada orang Islam sesayang-sayangnya sama istri pas mati? Ayang. Nggak ada. Allah. Rekaman black box, black hitam, box kotak. Kalau pesawat meletup di atas hancur, ada satu yang dicari orang, black box, karena disitulah rekaman suara diputar. Apa yang menyebabkan pesawat ini meledak? Ketika diputar, apa yang terjadi? Satu pesawat itu teriak Allahu Akbar. Nggak ada yang teriak Real Madrid, Manchester United. Enggak, mohon maaf, fans Real Madrid. Saudara yang dimuliakan Allah, apapun yang kita cinta, maka teriakan kita saat mati adalah Allahu Akbar. Bung Tomo ketika meneriakkan itu di Surabaya, apa teriakan Bung Tomo? Allahu Akbar. Zikir jangan pernah putus. Pak Ustadz katanya zikir yang paling bagus tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mantap. Ada yang mengatakan zikir yang paling bagus istighfar, astagfirullah. Mantap. Ada yang mengatakan zikir yang paling bagus sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mantap. Terus mana yang kau amalkan? Itulah Pak Ustadz, belum ada lagi. Kata guru saya, namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad, kalau kau bingung zikir yang banyak, kau pilih saja 3. 1, 2, 3 Raja Wali. Yang pertama istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tolong suaranya jelas, hurufnya jelas. Ini banyak sekarang orang saya tengok berzikir macam dapat bakwan panas. Astaghfirullahaladzim. Setelah istighfar, sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Goyang kepalanya, la ke kanan, la ilaha illallah. Lafaz Allahnya ke jantung, karena di jantung inilah bisikan-bisikan. Jangan kau pergi perang, jangan kau melawan musuh, bagus kau tidur di rumah, bagus kau berkhianat, jangan kau semangat, usir segala bisikan. Alladzi waswisu fi sudur. Yang berbisik itu siapa? 2. Minal jinnati. Kalau yang berbisik itu minal jinnati, kita bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illal qayyum. Yang masalah ini yang berbisik ini nas, manusia. Makanya kalau untuk jin yang berbisik ayat kursi, kalau manusia kursi itu sekalian. Setuju?
main setuju aja orangnya. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa wiridmu, apa amalanmu, apa jimatmu wahai jenderal? Pertama, sholat jangan tinggal. Yang kedua, zikir jangan putus. Yang ketiga, wudu. Oh, saya tiap malam wudu Pak Ustaz. Itu nasi wudu. Idza qumtum ila shalah, kalau kau mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala, telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki. Tapi Pak Ustaz, kita kan kadang-kadang batalnya kenapa? Karena kentut. Ya kalau dia mau keluar jangan ditahan, keluarkan saja, tapi nggak perlu lapor. Ngapain? Mau kentut? Jangan, tetap aja. Nanti kalau batal gimana wudunya Pak Ustaz? Ya wudu lagi, tajridul wudu, ulang. Begitulah memuliakan kemudahan. Ternyata jimatnya adalah amal-amal ini. Kalau diamalkan, ini Ustaz Somad ceramah malam ini untuk para pasukan tentara atau semuanya Pak Ustaz? Ini sesungguhnya semuanya adalah tentara-tentara Allah. Ada yang terdaftar di NKRI TNI, ada yang tidak terdaftar. Ibu juga adalah tentara-tentara yang membesarkan anak. Sehebat-hebatnya bapak-bapak tentara ini, nggak ada yang sehebat ibu. Siapa yang sanggup hamil 9 bulan 10 hari? Seandainya saya disuruh hamil, mungkin sebulan aja. Habis sebulan nggak tahan aku lagi, kau aja. Itulah kenapa ibu yang dipilih untuk ini. Setelah mohon maaf, kita sekarang di Sedempuan atau Tapanuli Selatan? Sedempuan. Di Sedempuan hamil masih 9 bulan 10 hari. Apanya orang ini? Ditanya ketawa pula. 9 bulan 10 hari dia sabar. Kalian adalah bala tentara yang kalau kalian mati syahid. Makanya kalau ada orang, aku malu hamil lagi bang, nanti ditanya orang, kok sebentar hamil? Hamil adalah ibadah. Makanya kalau ditanya orang, kok tahun lalu hamil, ini hamil lagi, ibadah. Orang yang beribadah hamil, amal yang tidak putus. Serajin-rajinnya ibu baca Yasin, kalau mati putus apa nggak putus? Putus. Yasin, putus. Tapi kalau punya anak lahir, gak putus sampai hari kiamat. Ini anak-anak kecil yang dibawa malam ini. Mereka inilah yang nanti akan menjadi bala tentara tahun 2055. Sekarang 2024, tahun depan 2025, 2035, 2045, 2055, 30 tahun lagi datang lagi saya ke Yonif 123 Raja Wali. Mereka inilah yang akan jadi tentara-tentara. Waktu itu Bapak Ibu udah meninggal, saya masih hidup. Bintang barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Betul. Dulu waktu kami kecil dibawa ayah ibu kami di Yonif 123 Raja Wali, kami ingin membuat ulang tahun lagi ya Pak Ustaz. Ustaz akan datang ke tempat kami. Oke, I'm coming. Tapi waktu itu saya udah tua kali lah. Sekarang aja udah 27. Umur ini bukan masalah angka, Besti. Umur ini masalah rasa. Saudara yang dimuliakan Allah, Adinda, izinkan abang pergi berjuang untuk mempertahankan NKRI dari segala penjajah yang akan menghancurkan. Apa kata istri? Pergilah kau sejauh memandang, hanya jasadmu yang pergi, tapi kau selalu ada di hatiku. Begitu. Sampai pada akhirnya suaminya gugur di medan perang, tapi tetap dia sekolahkan anaknya. Saat wisuda, apa kata fotografer? Ini foto wisuda ya Bu ya? Iya. Suaminya mana Bu? Suami saya ada. Kok saya nggak melihatnya? Mata kamu terlalu kasar untuk melihat suami saya. Saat mendaftarkan anak ini, saya sedang merasa bersama dengan dia. Saat anak ini wisuda pun kami bersama. Dan sampai masanya nanti, hidup ini terasa terlalu lama karena dia sedang menanti saya di pintu surga. Itulah keindahan cinta abadi sampai akhirnya bersama di surga Jannatul Firdaus. Amin.
Ibu kalau meninggal nanti mau satu surga sama bapak? Bapak kalau nanti meninggal mau satu surga sama ibu? Laki-laki itu memang banyak yang malu, Bu. Mereka dalam hati mereka mau sebetulnya, tapi nggak tahu juga lah ya. Soalnya di beberapa tempat pernah saya tanya begitu, mirip jawabannya macam tadi. Ibu mau satu surga sama bapak? Mau. Bapak mau satu surga sama ibu? Ya. Pas selesai acara, pas acara makan, nanya lagi orang tuh, Ustadz, nanti kalau kita mati itu ketemu lagi kita dengan istri di surga? Iya, saya bilang. Dalilnya Pak Ustadz, almar'u ma'aman ahad, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Masa ketemu lagi Pak Ustadz? Kenapa Bapak tanya gitu? Aku sedang di dunianya udah nggak tahan Pak Ustadz. Kenapa Bapak nggak tahan? Waktu saya sedang tugas keluar kota Pak Ustadz, diteleponnya terus video call. Abang sedang di mana? Pulang jam berapa? Ini di hotel mana? Siapa saja kawannya? Sekamar sama siapa? Kunci motor mana? Gajian mana? Uang sipak, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk mana? Yang kemarin baju koko yang kumasukkan ke tas dipakai sholat apa tidak? Kain sarung dipakai apa tidak? Pak, kalau begitu istri bapak itu bukan istri Pak. Terus itu security. Pak, kalau begitu istri bapak nanya uang bapak kemana, pulang jam berapa, pakaian sudah dipakai atau tidak, sholat atau tidak, itu bukan istri Pak, itu adalah bidadari. Maka pulang dari sini jangan lagi kau panggil dia, oh ngatiem, oh maaf bu ngatiem. Pulang dari sini jangan lagi kau panggil dia, oh istriku, jangan. Pulang dari sini kau panggil dia, oh my angel, kau adalah malaikat penyelamatku. Kalau bukan karena kau, abang ini dulu nggak sholat dek, tapi sejak kau bertanya akhirnya aku sholat. Kau adalah bidadariku. Perempuan ini kalau digitukan Pak, dia nggak pernah ngaku. Cobalah nanti bapak pulang dari sini, oh bidadariku. Apa mungkin aku bidadari Pak? Iya, tapi aku gemuk. Kau memang bidadari, tapi diturunkan dekat restoran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,